Baik, halo, ketemu lagi kita di omongan santai Om San pada kesempatan kali ini di podcast channel YouTube Warnai Jogja dan juga nanti YouTube-nya Mas Indra apa Mas Indra? Java Quantum. Java Quantum. Iya. Nanti di dua channel tersebut ya. Iya. Oke, kita ini pertemuan saya yang kedua dengan Mas Indra. Nggih. Ya. Selamat pertama malam. Dulu kita ngobrolin tentang wayang beber dan sebagainya ya. Mungkin bisa pemirsa lihat di sebelumnya akan ada obrolan kita tentang wayang beber. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang ekspedisi Sutasoma yang dilakukan oleh Mas Indra Suroenggono. Jadi Mas Indra ini salah satu pegiat museum dan juga barang-barang kuno ya. Koleksi di rumahnya cukup banyak. Ya, ini di Museum Wayang Beber Sekartaji, Kanutan, Sumber Mulia Bambang Lipro Bantul. Atau Anda buka itu Wayang Beber, Museum Wayang Beber Sekartaji. Di situ banyak sekali koleksinya. Wayang beber zaman dari dulu, kemudian koleksi-koleksi lainnya itu banyak. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang ekspedisi Sutasoma yang dilakukan oleh Mas Indra beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya apa sih Mas Indra ekspedisi Sutasoma itu? Ya, selamat malam Pak Santos, selamat malam sahabat budaya, sahabat Pancasila. Terima kasih sudah diberi kesempatan malam hari yang indah ini, langitnya cerah. Ya, langsung ke ekspedisi Sutasoma. Itu sebuah peristiwa yang memang sudah terjadi, jilid 1. Di mana itu merupakan satu perjalanan yang dimulai dari Kampung Pancasila, Pak Santos. Itu core-nya itu sebenarnya adalah spiritual bagaimana menggemakan Pancasila. Asal-usul Pancasila dari mana? Salah satunya primernya dari kitab Kakawin Sutasoma. Nah, dalam perjalanan itu ya walaupun sedikit nekat ya, itu kita membawa wayang beber Pancasila keliling beberapa pulau di Indonesia. Seperti itu Pak Santos. Jadi wayang beber dibawa kemana aja itu? Mungkin bisa dijelaskan santai aja. Itu luar biasa Pak Santos. Belum pernah saya pakai motor sepanjang itu sampai. Oh, jadi ekspedisinya pakai motor? Motoran, dan itu berdua. Teman saya itu yang Google Map ya, yang lurus, menggok, belok, dan ngode-ngode seperti itu, dan di depan itu saya. Dan itu perjalanan itu memang kami rencanakan, walaupun belum lama, tapi ada semacam janji bakti kepada Ibu Pertiwi lah ya. Kalau kepada sesuatu kan ini kepada Ibu Pertiwi, bahwa kami harus melakukan sesuatu. Itu perjalanannya dimulai dari Jawa Selatan sampai Pol Mentok Jawa paling barat, kita ngelilingi Jawa Utara. Ya Pak Santos, keliling Jawa, Bali, Madura itu pokoknya. Kita kelilingi setiap pinggirnya, kita ke suku-suku pedalaman, bahwa tergantung di mana kita mencok. Dan itu peristiwa itu kadang kalau nginget lagi itu nangis Pak, karena berat tapi berharga dan ngangeni gitu. Mungkin bisa ceritakan pertamanya di mana dulu? Pertama kami jelas kita melakukan doa bersama asal tradisi, keduk tumpeng, ngamong-ngamong, sajen di Museum Sekartaji dulu. Kita pamit orang tua, warga sekitar, kita langsung ke guru wayang Pak Sagio dulu di Gendeng. Waktu itu terus kita mulai susur. Hari pertama itu kita sampai di Museum Pawukon di Kulon Progo. Itu juga karena kami museum itu ada, karena kita nyurhati orang-orang komunitas sana, dan berdirilah museum terinspirasi dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Kemudian kita ke Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Hari pertama itu terus sampai ke Bumen. Pokoknya itu satu malam pertama itu sampai Cilacap. Kita terus menginap. Ya kalau ada teman untuk menginap. Kalau enggak, kita kepanasan, kehujanan, tidur di jalan. Kalau ada masjid, kita tidur di masjid. Seperti itu Pak Santos. Kemudian untuk yang di sisi selatan itu tempat yang mungkin dapat dikatakan memberikan kesan
yang mendalam Mas Indra itu di mana? Wah, luar biasa sekali. Dimanapun juga. Ya. Dan teman saya itu ngarahkan ke jalan-jalan yang bukan jalan utama. Jadi jalan-jalan pedesaan di mana kita bisa bertatap muka. Bisa setiap tempat kan kami beberkan itu. Kita buka, kita jelaskan kepada teman-teman. Oh, bahkan kita ke Nusa Kambangan itu. Membelah pulau itu jalan itu setelah naik perahu itu. Lah di situ ada suara auman, kumbang, ada elang. Dan kita menemukan goa yang memang tempat persemedian. Banyak hal secara spiritual, secara kita bertemu orang-orang yang dengan suku yang berbeda, itu rasanya kok, ya apa ya Pak, karena saya percaya dengan energi ya, bedanyangan-bedanyangan yang lain, dan seperti itu tuh, nikmat sekali kita. Saya merasa menjadi manusia itu Pak. Apalagi membawa ini, Pancasila ini benar-benar, waktu itu momentumnya luar biasa sekali. Dan kita sampai ke Ciptagelar, suku Ciptagelar itu waktu sudah ke barat sekali. Kita bahkan kita ke Baduy, walaupun sedang kawalu sebenarnya Baduy dalam tidak boleh dimasuki, tapi puji Gusti kita bisa masuk. Dan itu sangat berkesan sekali. Kita niatnya mau membeber Pancasila, tapi kita mah belajar Pancasila dari suku-suku yang sangat mulia itu Pak. Yang Ciptagelar itu gimana ceritanya? Ciptagelar itu di Jawa Barat itu? Jawa Barat itu sudah Kasepuan Banten Selatan. Jadi pertama itu sampai Cilacap tadi, terus saya ingat-ingat ya Pak ya. Ngulon meneh, kita sampai Pelabuhan Ratu, terus akhirnya itu sampai ke Bandung dulu ya. Iya, Bandung dulu. Kita ke Ngulon, terus ke Bandung. Habis itu ke Cianjur, Pak. Ini waduh, maaf agak melompat-lompat. Ini ke hari keempat itu sampai Gunung Padang, Pak. Oh iya, Gunung Padang. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi di Gunung Padang itu saya itu bisa memohon puja-puji dewata itu. Di sana itu sendiri. Nggak ada orang. Saya membeber dengan bahasa Inggris itu di sana. Lah, kenapa saya dengan bahasa Inggris? Saya ingin membuktikan kepada dunia Pak waktu itu. Karena apa? Jam 4:30, 5:30 itu ada orang-orang Italia yang semedi di Gunung Padang. 5 pagi. Pagi. Kemudian 8:30 itu ada orang-orang Inggris semedi juga. Jadi istilahnya itu untuk gimana ya? Orang sini itu menjelek-jelekkan kata semedi, kata meditasi. Padahal bangsa luar itu tahu kok kalau Gunung Padang itu tuh portal energi. Loh, itu seru banget. Dan tadi Bapak bertanya ke Ciptagelar itu istimewanya ya Pak ya, di sana itu rajanya benar-benar sekali ngomong itu belasan ribu orang itu ngikut. Kalau mau pindah tempat ada wangsit, harus pindah itu pindah. Dan di sana ada lumbung padi, walaupun pagebluk itu bisa bertahan hingga 95 tahun tanpa bantuan pemerintah padinya, berasnya. Bukankah itu sudah citra Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila ketiga juga persatuan Indonesia, luar biasa sekali. Jadi Ciptagelar itu yang memproduksi padi sendiri dan itu organik ya? Organik Pak. Ya. Itu mereka itu ada ular nggak boleh dibunuh, ada tikus nggak boleh dibunuh. Biar kalau itu jatahnya tikus untuk tikus gitu. Jadi gimana harmonisasi alamnya luar biasa. Mungkin di Dusun Kedon ini kita mungkin ada merti wiwitan. Itu setahun berapa kali Pak? Satu kali. Di sana setahun 23 kali. Untuk acara-acara untuk padi itu. Berarti setiap rumah yang ingin panen wiwitan gitu. Wah, itu setiap kelokan bukit-bukit tuh Pak itu. Saya aja rusak motornya itu naik ke sana itu benar-benar, makanya Belanda nggak bisa nyentuh tempat itu. Itu setiap kita nengok gitu ada lumbung padi. Jadi luar biasa sekali. Pas saya datang itu kok juga Gusti itu pas seren tahun, pas acara itu seren tahun ke-600 berapa itu. Jadi memang sukunya itu sudah sepuh sekali, sudah sekelas Majapahit lah, itu sudah 600-an tahun yang lalu. Kalau suasana kampungnya gimana? Suasana kampungnya sudah, karena sudah sudah kalau ada seren tahun juga ada dunia luar masuk ya. Kalau kehidupannya harmoni alam, tapi ya sudah agak
kecampuran modern ya. Beda kalau Baduy itu surganya dunia. Baduy dalam, tentang alaminya sebagai manusia yang memberi contoh kehidupan bagi manusia yang lain. Gitu. Ya, ini saya menarik cipta gelar ini mungkin kan bisa jadikan contoh untuk swasembada pangan. Ya? Oh iya. Benar. Mekanisme gimana yang ditemui Mas Indra di sana? Pertama yang saya terkejut itu daerah Jawa Barat itu kita tidak bisa lihat seperti di sini. Kita belok ke jalan bisa lihat kuburan. Di sana itu leluhur itu benar-benar ditempatkan di tempat yang tidak terlihat. Saya sepanjang keliling Jawa Barat itu cuma nemui 2 makam itu pun tidak sengaja. Nah, seperti itu. Dan yang pasti di sana tata sosialnya adalah ketahanan pangan itu terjadi ketika mereka respect sama alam itu sendiri. Alam itu bagian dari Tuhan itu, Pak. Jadi mereka itu dosa jika mengkhianati alam. Contohnya rabok, contohnya kimia-kimia seperti itu. Saya ngerasain beras nasinya itu lain, Pak. Hanya kayak ngobrol buah. Di sini di rice cooker kan sore gitu udah lembek, udah ya. Di sana itu 2 hari 3 hari masih rasanya nasinya masih enak sekali. Beda, Pak. Karena tidak ada bahan kimianya. Iya. Dan semoga tetap lestari, Pak. Kalau saya lihat alamnya sih lestari. Saya sampai kecelakaan beberapa kali, nggak kuat motornya, harus motor cross yang ke sana itu. Puluhan kilo ke sana. Saya itu turunnya itu minta bantuan Satpol PP diunggahkan ke Hilux Sport itu. Naiknya juga dibantu, kalau nggak bisa. Harus kendaraan khusus ekstrim naiknya. Makanya mungkin kehebatan alam itu didukung karena misalnya terisolir mungkin yang sangat tadi kan malah terjaga itu, Pak. Ya, dan sistem sosialnya itu, Pak, jika ada apa-apa itu tuh kerja baktinya luar biasa sekali kalau di sana seperti itu. Sambutannya masyarakat waktu Mas Indra datang? Waktu itu kan sampai sana malam ya kita saya hampir laptop hilang, tapi untuk ketemu orangnya jujur-jujur ketinggalan laptop saya di alun-alun, ada wayangan di situ di puncak gunung itu tuh kayak ada pasar malam tapi tradisional banget gitu. Baik, jadi ketika kita di sana itu langsung kalau mau nginep itu ada pemukiman penduduk itu langsung kita ngomong mau tidur sini gitu, kita ngasih kas gitu bisa. Dan seikhlasnya. Dan kebetulan sekali saya bertemu rajanya. Pas terakhir itu pas mau tutup pintu itu pas lagu upacara besar arak-arakan jadi itu acara Seren Tahun itu dari sawah itu dibawa semua pakai alat-alatnya itu padi dibawa semua ke lumbung utama itu. Nah pas mau tutup selesai kok saya dari Jogja itu dipersilahkan buka wayang beber Pancasila, namanya Abah Ugi Rakasiwi. Itu masih muda tapi rajanya. Sambutannya gimana? Baik sekali beliau. Baik sekali. Terhadap wayang beber Sutasoma. Ya, beliau cuma memberi semangat, memberi luar apresiasi lah seperti itu. Karena di sana juga ketemu dosen-dosen yang ada dosen dari Bali yang menetap rumah di Cipta Gelar juga. Jadi memang jadi percontohan di Cipta Gelar itu. Ya. Ngeten. Luar biasa. Nggih, itu salah. Tadi kan sempat nyentil Baduy dalam ya. Iya. Gimana yang ribet? Kita ke Baduy luar dulu, Pak. Ya memang agak gimana ya kalau ya ini tinggal bagaimana kita duduk ya. Kalau Baduy luar sudah jelas kita tidak tahu bagaimana ke depannya ya karena sudah percampuran sampah juga dibuangin di sungai karena mungkin pelancong ya. Jadi sudah agak terkontaminasi dengan dunia luar sekali ya. Anak-anak juga bisa buka HP dan lain-lain, itu Baduy luar. Kalau Baduy dalam original. Saya masuk itu saya menghargai, nggak bisa, nggak boleh, Pak. Saya bukannya saya matikan HP-nya dan itu sebenarnya musim Kawalu tidak ada yang bisa masuk. Tapi karena saya dibantu orang Baduy dalam yang sudah menjadi pagar ring luar, Kang Erwin namanya, beliau juga didukung oleh
Bapak Heru. Bapak Heru itu istilahnya yang bantu saya selama dalam perjalanan itu. Jadi dulu Pak Heru itu pernah menyelamatkan Bukit Kuru. Itu mau dibeli Korea karena ada isinya sesuatu itu bukit itu. Kuru di mana? Di dekat Baduy itu. Oh, iya. Lah itu mau dibeli Korea, Pak Heru halangin tanahnya, dibeli Pak Heru dulu biar tidak bisa ditambang sampai waktu itu tahun 90-an berapa belas miliar itu ditawar Pak Heru, nggak boleh sama Pak Heru. Nah, penyelamat bukit akhirnya diberi penghormatan Pak Heru itu lah. Karena disegani sekali, saya bisa masuk pas kawalu itu pas musim panen itu sebenarnya sangat tidak boleh masuk. Dan saya ketemu puun yang tertinggi dan saya dapat, masih saya simpan baju kebesaran, baju kunonya Baduy Dalam. Besok akan saya pajang di Museum Sekartaji. Beliau bilang, apa impianmu gitu kira-kira, kan ada translatornya ya. Saya langsung gesek-gesek tanah, saya lap, saya kasih air. Kalau saya diberi kehidupan lagi, saya ingin hidup di Baduy, ini surganya. Saya juga sebelum itu dinasihatin Pak Heru. Manusia modern itu merasa paling heboh. Jangan dikira ketika masuk Baduy itu kamu bisa ngeping ini, kamu bisa itu, kamu jahat. Jangan meracuni mereka. Indra kamu itu cuman monyet yang membawa teknologi gitu. Wah, waktu itu terus saya sadar betapa kecilnya kita sama orang-orang Baduy yang bisa tahu-tahu bawa madu, bawa ini, mereka sehat-sehat semua, Pak. Saya masuk Baduy Dalam itu, Pak. Kalau di sini kan kalau ada seni, kalau ada dana ya. Kalau di sana itu dengan bahagia, mereka ada yang angklung, ada yang bunyiin rinding itu pas lagi numbuk padi itu sambil bernyanyi-nyanyi. Loh, mereka untuk Tuhan, untuk kebahagiaan, bukan untuk ngenteni dana, tidak gitu loh. Tidak dibuat-buat, yaitu alaminya mereka. Itu dahsyat sekali dan itu tidak ada di dunia. Jadi di Baduy itu memang saya pikir dulu Brahmana ya, karena bentuk-bentukan pakaiannya juga seperti relief-relief yang ada di Borobudur. Itu kekaguman saya nomor satu itu Baduy. Seperti itu. Itu sudah saya pikir. Lah sekarang ada upaya-upaya pembelokan di apa itu, maaf saya buka di Google, ada kampung mualaf Baduy lah, ada ini diajari ini. Baduy itu, Pak, kalau kita bilang beragama, dia sudah taraf makrifat hakikat. Kalau kita kasih dengan pemahaman kita, rusak. Dari hemat saya loh, Pak. Karena mereka itu dibagi-bagi, Pak. Ketika saya tanya-tanya tuh ada yang pemeluk Adam Tunggal, ada yang jadi percaya dengan tapi nggak menjalankan, tapi percaya adanya Tuhan. Ada yang tidak punya kitab sama sekali, kitabnya ya dia menjaga alam itu. Nah itu kan sudah implementasi, udah komplitnya sebuah kitab suci ketika orang itu hormat, menyembah Tuhan dan menjaga alam dan menyebarkan kebaikan. Tidak ada sama sekali dosa dari Baduy Dalam, kecuali saya kecewa, Pak. Maaf segini dibuka saja di sini biar nanti kalau sampai Jawa Barat biar didengarkan Deddy Mulyadi. Jadi kadang-kadang ada penjual dari Bandung mungkin ya, asongan, eceran, jual kopi, saset, anak-anak Baduy yang sehat-sehat itu ditawarin apa ciki-ciki seperti itu. Nanti plastiknya terus ikut, kan kalau di Baduy kita disambut minuman hangat ya. Nanti terus ikut dikasihkan di apinya itu kan, waduh, itu saya nggak mau banget, saya sudah protes kemana-mana itu. Jangan cemari kehidupan orang Baduy itu loh, Pak. Mereka jualan snack sing apa itu ono bumbu micine itu kayak anak-anak kan kena. Iya. Itu pribadi saya itu enggak mau seperti itu. Mereka itu udah dewa, udah goal lah, udah secara kesehatan, secara ngapain cari rezeki di tempat lain, kalau kayak gitu saya kurang setuju, Pak. Gitu, dan kurang ada pembendungnya. Semakin lama semakin terdesak itu, Pak. Makanya Pak Heru dulu di tahun mungkin ya 11 tahun 9 berapa ya dulu pernah menolak ada sinyal HP di Baduy Dalam sehingga menggagalkan. Makanya Pak Heru itu pahlawan di sana. Jangan ada listrik di Baduy Dalam, segala iming-iming duniawi itu, Pak, rusak nanti.
Bener, itu sudah kesempurnaan manusia. Betul, ya? Alami betul, Baduy dalam, wih, tanahnya hitam, nggak ada sampah sama sekali, sungainya bening. Wanita tercantik di Indonesia, saya bilang itu Baduy dalam. Mereka tidak pakai make up, tapi pakai yang alami-alami ya. Dia di sawah aja, itu Sunda yang Bandung kalah Pak, kecantikannya. Terus maaf, bukan ngalem terus ya Pak ini. Bola matanya lebih bulat. Kalau mereka itu kalau sudah matahari tenggelam, sudah pada meditasi di dalam rumah, ada aktivitas dan gelap. Ketika ada lampu oncor itu sininya bisa berkilau Pak. Ini sudah evolusinya sudah. Ini loh kayak anak-anak dewa bener Pak itu. Dan saya mohon apa ya Pak, wes lah pemerintah nggak usah ngandani. Kadang-kadang di TV-TV itu kan ngajari itu justru ngeracuni menurut saya. Terus ada tur-tur di Baduy dalam itu kok mereka nyotingi anak-anak gitu terus ditawarkan di IG di apa itu, saya juga wah sedih. Lagi ngajar-ngajari yang lain-lain itu mereka sudah sangat sempurna lah di Baduy itu. Sempurna. Saya berharap tetap alami. Tetap alami karena itu kemurnian dunia ada di Baduy. Dari Baduy kemana? Dari Baduy langsung wah ini agak ongleng ini Pak. Ini. Ya tadi disingkat ya langsung Cipta Gelar. Dari Cianjur, Gunung Padang. Dari Baduy langsung kayak itu siang itu kok semalaman itu wah Pak ini pengalaman Pak. Di perjalanan itu beda Pak, masjid-masjid Jawa Barat tertutup beda dengan Jawa Timur. Saya pernah dikebuk sekali, sudah ngantuk banget tidur di masjid, nggak boleh sini gitu, waduh gitu ada di Jawa Barat pas pegunungan saya lupa ya. Ada saya juga di Kampung Naga juga di sana. Terus kita yang sebelah timur tadi kita skip ya Pak ya, kita setelah Baduy kan ke Banten ya. Saya itu ternyata ATM juga keblokir waktu itu ada error BCA tinggal Rp7.000. Ada di video itu perjalanan masih 120 km menuju Jakarta. Wes motor tak jak ngomong Pak, orang lapar, orang nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya ya sampai Jakarta ini lain. Kalau di Jakarta di titik saya disambut oleh Mas Edu, itu anak buahnya Pak Heru tadi dikasih perusahaannya Mas Edu. Saya tidur 3 hari sana. Saya bisa ke BPIP, Kemenko PMK, Dutaan Besar Belanda, Trans TV, CNN Indonesia, masuk ke beberapa, semua studio 1, 2, 3 masuk, saya ketemu artis-artis, saya ketemu Pak Hadi SK, dan beliau bilang, wah luar biasa wayangmu, apa bagus ya gambar siapa ini? Lah, saya kan kaget, ini siapa loh, sama Mas Aditya ya dari CNN itu. Itu pasti Hadi ini. Itu juga banyak artis. Kamu itu beruntung. Artis-artis di sini itu Pak Izadi nggak mau ketemu loh. Kamu itu mah ditemoni, dijak ngobrol lama gitu. Saya simpan videonya itu. Pak Izadi itu nggak sembarangan. Artis saja nggak mau ditemui. Kamu malah ditemui dari situ ya anugerah juga loh Pak. Diajak ngobrol lama. Piye gitu tentang gambarnya wayang beber Pancasila itu Pak. Gitu. Sambutannya gimana? Komentarnya Pak Izadi. Bah, ngalem bagus. Oh, ini kamu yang gambar Pancasila gini terus nganu terus dikasih semangat itu. Ada 5 menit kami ngobrol-ngobrol sama Pak Izadi sekarang. Dari Jakarta ke akhirnya ke Jakarta sudah. Saya ke BPIP, saya ngomongin tentang Pancasila, Kemenko PMK Pancasila, langsung kan ke Rengas Dengklok. Wah, itu Rengas Dengklok nemuin sowan Bung Karno itu. Saya tidur di pom, selengat Pak Tomcat Pak. Waduh, tidur di nono banyak ada kecoa Tomcat itu tak rasakan. Saya hidup ya kan gitu. Sampai di ini sebelum Rengas Dengklok ini ada kejadian unik. Kok ada orang sepuh banget kok nggak laku jual mie ayam. Mie ayamnya Kobe itu. Tak makan mie ayamnya itu loh kok tadi nggak ada uang, ada Rp2.000. Saya nggak punya uang Pak. Lumayan gue beli minum. Loh kok ada 2.000 lagi. Aku dapat 1 botol. Tapi feeling saya ini kalau tak pakai nanti saya ada apa ya? Ini bukan hak saya, tak kasihkan Pak Etua itu. Bukan punya saya Pak. Bos soalnya untuk Bapak. Lah saya ke Rengas Dengklok sampai Rengas Dengklok udah dini hari terus itu bener Pak. Di Pantura itu saya nggak sadar udah oleng. Jatuh gini belakang itu sudah kontainer.
truk kontainer itu hampir kelindes. Wah, untung uang 4.000 tak kasihkan Pak E tadi. Kalau enggak loh saya telusuri situ saya ke tempatnya Ungaran kaya ke Semarang. Terus ke Semarang itu unik lagi. Kami udah dini hari lagi kena keblusuk neng lembah Ungaran itu. Tiba-tiba semua, maaf ya ini bukan mitos, ini saya alami loh ini. Itu semua jadi kerajaan kayak Angling Darmo, kayak moso-moso Hindu Buddha itu, Pak. Lah kok ngerti-ngerti Mas Indra, kowe kudu ninggal apa kowe neng kene, ngono kowe seneng ngene eyang. Waduh, udah ditumbal iki kula ngenten niku. Kula mboten gadah napa-napa pada berkelat, pada bermahkota itu, Pak. Kula gadah wayang beber namung saged kula pentaske kula ngenten niku keplak karo Heru. Wah, kok ngomong rasa apa ngono peteng kabeh. Aduh awar dadekke tumbal ning kene. Sidane saya nelpon Pak Yoga Asiawangi. Pak, saya harus pentas di sini. Difasilitasi balai desa di Semarang. Wow, di Semarang dimanja Pak, saya dikasih ke hotel lagi. Tetapi di situ pentas di balai desa itu saya disewakan penggender sama nutuk kendang itu, saya pentas itu Pak. Saya pentas Pancasila ditonton 50-an orang sampai situ lah. Di situ ada cerita menarik lagi, ada pepadi datang toh, perwakilan padi itu bilang, ya biasalah orang-orang seperti itu. Saya di sini tidak diundang pepadi, malah ngomong ke Pak Yoga itu kan rumah Asiawangi, rumah wayang. Kenapa kok dalang harus dari Jogja? Di sini loh dalang murah. Langsung saya ngomong loh saya ke sini tidak dibayar Pak. Ini perjalanan spiritual saya. No, memang pepadi. Ya maaf ini langsung saya ngomong. Kan memang dong ngomong ke tarif iki. Wah, bagi saya itu sangat malu Pak. Malu. Saya tidak seperti itu ya. Lah waktu itu kita lompat lagi deh ya ke selatan tadi ya. Ada cerita unik. Si Heru teman saya yang kesurupan ini. Jadi ngomong ke kemistikan tadi ya, itu di daerah Banten itu. Ayo menggok rene iki iso nyikat 30 kilo iki. Kok pucet warna si Heru gitu. Terus tak turuti, apa ro? Oh, kok grunjal-grunjal dalane. Lah saya untung kena ada rumput itu, akar jatuh motornya itu. Nah, kalau nggak jatuh ternyata cuma 1 meter itu jurang. Oh, itu kan benar-benar diselamatkan lagu oleh Gusti. Dan di Banten juga kecelakaan sekali lagi. Saya dikejar anjing hutan. Itu, aduh, udan terus di tengah alas. Kono pemukiman, kayak di rumah kayak nganu, kayak kudanan. Jam 3 itu saya pipis lah, mampet tuh. Ternyata 7 anjing besar-besar. Duh, Gusti mati ya aku pengalaman kayak menang ya, wes yakin anjingnya pergi sendiri. Yuk, ayo cepet lu, biar nggak tahu kalau di bawah saya mau nanjak itu lendut lempung Pak. Saya jatuh, ada fotonya saya jatuh itu, waduh, patah rata, isonget ke langit, kerak gitu 3:30 itu terus. Ternyata stepnya itu yang bengkong saya betul. Jadi kecelakaan ada 5 kalian Pak. Nah itu mistis-mistis seperti itu kalian boleh nggak percaya tapi saya ngalamin sendiri. Untung juga saya udah semua makam simbah semua saya sebutin enggak udah 9 nyawa ini udah hilang Pak. Jadi itu proses terus tadi balik ke Semarang tadi ya. Yang Rengas Dengklok? Rengas Dengklok tadi. Ada sesuatu yang menarik nggak? Ya saya langsung ngomong sama Pak Karno. Di mana di rumahnya? Di depan rumah itu karena digembok. Oh. Saya ngomong secara spiritual. Saya nggak main-main ini. Saya benar-benar bersungguh nyawa saya pertaruhkan. Untuk hal ini mohon izin saya menggemakan Pancasila. Ya beliau cahaya senyum lah ya. Lah sampai saya tadi itu terus dari Semarang itu kan saya langsung nemani Sunan Kalijaga di makam Kadilangu no. Yeah. Kadilangu itu saya ke situ. Sebelumnya saya di Kedung Glatek yang desa ditenggelamkan loh Pak. Itu yang situs-situs Hindu Buddha lama di Candi Rejo itu ya ampun sedih banget itu. Pemakamannya didudai kabeh lah di situ. Banyaklah gitu saya dapat pesan-pesan Pancasila. Terus saya di Masjid Kudus
Dari situ ngetan 350 km tanpa henti. Sudah memasuki areanya Jawa Timur saya, Pak. Di Jawa Timur di mana berhenti? Jawa Timur saya berhentinya di hutan-hutan, Pak. Sampai orang-orang tuh ngelihat kami tuh lah piye ya raiku ngono ketemu preman saya kaya apa ya tak adepi nyatane lancar-lancar aja, Pak. Kita nganu ya, Pak, ngomong ke Supra ya 125 sampai ganti oli 4 kali kok, Pak. Berarti perjalanannya kan berat banget itu. Saya selama berkeliling Jawa Timur saya mampir di Candi Jabung. Kalau masih lupa-lupa ingat ya, Pak, kalau di video kan per hari saya video ya, Pak ya. Terus saya akhirnya di Suramadu, saya nang Madura iki pokoknya aku arep nemoni makam Ratu Ebo Panji Laras. Itu candi yang dijadikan makam, Pak, di Madura sisih wetan ngono. Ono memang lurus, memang lurus. Dari situ terus akhirnya mepet-mepet ke arah Bali. Nah, itu udah setengah perjalanan, sudah hampir selesai itu, dan wingit sekali di Bali juga jor-joran, Pak, secara spiritual gitu. Kalau yang di makam Ratu Ibu itu? Makam Ratu Ibu saya aja mau kabur, Pak. Anginnya gede banget waktu itu sampai sana maghrib. Itu relief-relief batu karang, indah sekali teman-teman semua, dan ada prasasti juga tapi sudah gini, tadi tinggal nggak berbekas itu loh. Tapi saya pikir enggak apa-apa, ini namanya dunia. Jadi ada era klasik juga di situ. Di candi di situ, dan misal banyak kesedihan, tapi ya bagaimana ya, kita ngomong sekarang pemerintah ya fokusnya bagaimana. Saya juga kayak saat di Jabung ya, misal ya daerah mana itu lupa. Mosok ngresiki terakota nganggo sikat besi. Jadi kan lama-lama kan reliefnya kan hilang. Jadi saya menemui hal-hal seperti itu tuh ya banyak hal, Pak. Kalau ya tadi habis itu sampai Bali itu langsung ketangkap polisi. Bisa. Di Bali itu teman-teman ekspedisi Sutasoma itu saya itu nggak tahu, SIM saya itu sejak hari pertama berangkat ternyata sudah mati 1 Oktober waktu mulai itu. Sampai Bali tanggal 17 apa ya itu udah ketemu polisi pas lagi apa tuh itu rahasia nasional itu loh, Pak. Ya. Duh mati udah di anu lah, ada Pak Putu waktu itu. Pak Putu ya. Hormat salam untuk Pak Putu, polisi terbaik Indonesia itu. Saya ditangkap udah nggak punya uang ya, Pak. Udah pasrah aku harus ngopo nek ngene aku gitu. Pak Putu waktu itu langsung ngetke saya, dandane yuk gini yuk koyo Gajah Mada. Koyo ngono. Bawa apa, Mas? Bawa wayang, Pak. Ini saya mau mengambil rohnya Sutasoma, saya bilang gitu. Namanya siapa? Indra, Pak. Mas Indra Muslim. Bilang gitu Pak Putu. Bukan, Pak. Lalu saya penyembah pohon, Pak. Saya bilang gitu. Pak Putu kaget. Apa? Iya, saya penyembah pohon, Pak. Saya ini agama leluhur saya bilang gitu. Alam semesta itu Tuhan saya. Pak Putu langsung ngejawab, wah, kamu juga ada darah Jawanya gitu. Dijak ngobrol terus. Kami itu ada sugihan Jawa juga dulu, moyang kami dari Jawa. Mas Hendra gini kayak ketemu sedulur kuno itu gitu. Saya dibalik ya, hati-hati ya. Wah, baik sekali. Saya seharusnya udah nggak bisa malah dikembalikan, yang penting hati-hati gitu. Jadi terselamatkan, Pak, karena keluguan saya jawab ya, diajak ngobrol. Ini visi saya, Pak, gitu. Nah, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah saya bisa tidur di jalan, bisa tidur dimanapun juga ya, Pak. Di Bali saya enggak mau, karena Sutasoma di situ. Wah itu ngalor, metulor, itu udah surup itu mah teman saya mau ke Trunyan, ngejak neng Trunyan sih itu. Tapi kalau utara berarti lewat Singaraja. Ya, tapi malah malik saka tebingnya nggak bisa wong njur jurang sini Trunyan. Lah kuwalik etane lah ras itu motor itu jatuh ke jurang keseret terus gini Pak, motor itu langsung. Sampai di situ saya langsung sampai malam di situ. Ayo turun dalam, turun pantai. Oh, sebentar sebelum sampai ke Bali saya ke Baluran dulu ya, ini Taman Nasional itu. Saya bincang-bincang. Baluran Banyuwangi. Banyuwangi itu kan
dulu kebunnya itu kan di bawah kerajaan Majapahit ya, untuk pelarian terus balik lagi kebunnya hidup di sana. Nah di Bali itu Pak, pas lagi acara besar juga sampai Bali itu kita lompat ke Bali ya. Nah ini awal kepedihan saya karena CNN nggak jadi ngeliput karena Mas Gibran dilantai. Mas Gibran, gara-gara Mas Gibran nih. Rapopo toh, aku rasa sudah diliput neng Bali. Aku langsung taksuku iki piye, aku iso go nasional waktu itu gitu. Waktu itu di Budakeling ketemu anak agung, ketemu turunan raja saya. Ngomong kayak juga, saya juga Jawa Mas, darah kami darah Jawa. Ini kesini dikit Budakeling, besok kami ada tradisi nusuk keris di leher kalau Mas Indra. Wah tapi saya harus berjalan beli. Saya bilang gitu, tidur nganu ora iso, aku neng kene nggawa mulih Sutasoma. Yang Sutasoma tak bawa, saya nggak bisa merendahkan diri saya di Bali. Saya bilang, nggak bisa tidur di jalan lagi. Masih berapa ratus kilo itu. Sampai ke pelabuhan itu. 300 mungkin ya, 300 lebih. Padahal udah 12:30. Aku ngomong sama karo si Heru. Nek kowe nganti ra gelem tak taleni kowe nang mburi tak poncot kowe aku arep mulih saiki ya gitu. Waktu itu ngelewati Budakeling karena ada frustasi karena nggak jadi. Teman-teman juga saya nggak ngasih tahu jadwalnya mau pentas sama teman seolah-olah saya masih di Bali itu loh. Bawa terus ngelewati Denpasar, ngelewati lah. Ini titik didih saya teman-teman. Ya orang itu muncul ya kalau ada titik didih itu Pak. Titik maksudnya titik harus memulai keputusan. Nah, saya waktu itu langsung saya memutuskan jadi Bhairawa itu, tapi maaf ini tidak untuk dicontoh. Sekali lagi ini tidak untuk dicontoh. Saya bilang ini TV nggak ngeliput saya di Bali. Saya harus berakhir dengan Pancasila ini di Bali. Saya gitu karena apa di Tabanan Ngetan itu mana toh Pak itu di daerah ngene Tabanan terus pelabuhan itu tuh kan. Ini bis pariwisata, ini kontainer itu kan nggak mau ngetek dalan Pak. Saya jatuh tergelincir 3 kali Pak sampai lecet-lecet itu. Duh Gusti ini. Terus aku mikir itu tadi. Saya harus berakhir di sini. Waktu itu teman saya bilang sama Heru akhirnya, tadi. Jadi saya langsung udah nggak mau minggir lagi. Saya tabras, pokoknya saya udah nggak ingat apa-apa Pak. Dari jam 3:04 itu saya udah nggak ingat, saya ngulon terus. Sampai keserempet ini kontainer juga itu ya memang dul gitu aja ngusai ini nangi mana itu saya nggak ngerasa. Tiba-tiba jam 4:30 kurang 10 menit saya udah sampai pelabuhan. Loh aku kok ije urep aku gitu. Saya rencananya itu biar booming, biar menasional itu loh aku ije urep. Ini demi Pancasila secara saya loh Pak, tidak boleh ditiru loh ya. Oh Mbah Sutasoma, yang Sutasoma nggak mengizinkan aku berakhir di situ gitu. Terus saya ke pelabuhan untuk Jawa sih sekarang yang banyak longsor itu kidul, akhirnya dah sampai melipir kalau ada situs mampir saya sampai Parangkusumo, saya ambyur ning Segoro pulang sampai rumah total 20 hari 3.700 kilometeran lebih, dan anugerahnya adalah saya menemukan naskah kuno keluarga besar saya yang ternyata ada keturunan keraton. Jadi Siten itu yang buat simbah saya sejak 300 tahun yang lalu. Ketemunya di mana? Dari saudara saya. Saya pelajari semua dari kemarin kan mengketuk simbah buyut. Itu saya sudah sekarang apal sama simbah ke tahun 1700 dan itu ada hubungan dalam. Tapi kan sudah istilahnya lembu peteng lah ya, sudah tidak nganu lagi. Tapi dulu kan kiai-kiai yang membuka desa Siten. Makanya nek orang Siten bener, itu namanya wong Siten, ora gelem KTP. Nek Kanutan itu cuma sekedar nama baru tuh Pak. Ya. Itu saya bisa menemukan bahwa warga Siten itu 95% saudara. Berkah dari perjalanan Sutasoma itu. Terus berkah dari Bapak juga tuh, teman-teman wartawan ngeliput. JITV itu menampilkan kami, sekarang masih tampilin kalau 60 episode 60 kali tayang ada tentang ekspedisi Sutasoma. Itu teman-teman. Nah, dari perjalanan yang pokoknya penuh mistik, kemudian penuh drama, banyak kecelakaan, kentekan duit. Dari sekian itu apa yang didapatkan Mas Indra dalam arti untuk kepuasan batin Mas Indra?
di Jawa Timur lupa ya, sampai sana itu ngoleng-ngoleng nang Malang, terus ketemu namanya warung makan Pancasila Sakti. Ternyata Mbak itu juga penghayat kepercayaan. Dia juga bilang bahwa kitabku kitab tanpa tulis. Wah, itu komplit. Terus malam hari di daerah Alas Purwo ya. Itu saya dipanggil itu teman-teman, Mas Hendra Pinara. Sinten nggih? Aku lo kenal jenengan gadah sanggar Bono Alit. Oh nggih. Lah kula nggih gadah sanggar. Lah pundi lah niki seklatian monggo Pinara. Pundi niki mengko niki saya keproso, Pak. Ternyata ada dunia lain yang ya kalau seperti itu kan tidak terbatas ruang waktu ya. Tapi kami masih terlindungi karena membawa Pancasila. Jadi pesan yang kami dapat adalah kira-kira maaf ya, untuk diri pribadi sekarang ini, saya kalau tentang pemerintahan, tentang kenegaraan, tentang apa itu, maaf, bukannya apa biar mereka banyak PR sendiri. Saya pokoknya percayanya sama alam, Ibu Pertiwi, Nusantara, tanah air, leluhur, blessing, karena apa, kekuatannya itu, dayanya itu luar biasa sekali, Pak. Eman-eman Indonesia ini sangat eman-eman sekali. Dari yang saya lihat, kekayaan Indonesia, alamnya itu sangat disayangkan. Dan mungkin walaupun saya tahu saya orang desa ya, tapi saya bangga, saya sadar bahwa negara ini jangan untuk main-main gitu loh. Karena apa ya, mungkin ini udah genetik ya, ini harus ya. Saya sekarang sudah mulai mengetik tentang perjalanan Pancasila, buku-buku tentang Pancasila, udah mulai menulis pengalaman pribadi tentang apa toh. Banyak loh teman-teman Pancasila itu coding-codingnya yang belum terbuka, dan itu mulai saya dari perjalanan itu dapat itu, Pak. Sila-sila, subsila itu didapatkan dari senyum-senyum orang lain yang berbeda suku, berbeda apa. Seperti di Jawa Timur, saya tidur itu digugah simbah-simbah, dikasih nasi ikan teri, kasih itu dengan mereka itu ya, luar biasa sekali, Pak. Dan kebahagiaan itu tidak diukur dengan barometer kemajuan zaman, teman-teman, tapi ketentraman, kesejahteraan, guyub rukun. Senyumnya orang Indonesia ini yang paling tulus sak dunia, saya bisa pastikan itu. Dan kita bisa mendapati ya beberapa jenis tanah, beberapa jenis suku, beberapa jenis flora fauna hanya di sinilah bisa. Saya nggak tahu, Pak. Saya tidak bilang ras ya. Walaupun orang Chinese yang ke sini, orang Belanda ke sini, orang India yang ke sini, ketika you semua sudah minum airnya Nusantara, ketika you semua sudah pernah nginjak tanah Nusantara, you berjiwa Nusantara. Ini Nusantara ini bongkotnya peradaban dunia. Yang ketok memang Cina, kita tahu ya arsipnya memang Cina, tapi dedengkote danyange itu memang mbah-mbah danyange dunia itu ada di sini. Saya yakin, mohon maaf, yang bangsa pinter sing ditulis-tulis itu juga sebenarnya kagum dengan kita, karena bahasa kita sudah bahasa telepati melebihi kuantum itu semua. Saya tidak berimajinasi ketika ada dunia lain di Ungaran tadi. Memang nyata bagaimana Tuhan menata lapisan-lapisan itu. Dunia kuantum itu. Jawa, Bali khususnya itu adalah tanah kuantum. Ngeri ini. Oke, Mas Indra, menarik sekali. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Tapi tadi perjalanan yang cukup menarik ya, ekspedisi Sutasoma dengan berbagai macam peristiwa, baik yang bisa dinalar maupun tidak dinalar, ataupun yang boleh dikatakan ada mistiknya. Tapi itu kan Mas Indra sendiri yang mengalami. Dan Mas Heru juga merasakan. Jadi yang mendampingi dokumenternya tadi yang, karena Mas Indra keliling itu Jawa, Bali, Madura itu ada teman yang mendokumentasikan. Jadi dokumentasi itu lengkap dari perjalanan dari Museum Wayang Sekar Taji, Wayang Beber Sekar Taji, kemudian keliling sampai Banten, sampai
Rengas Dengklok, kemudian Pantai Utara, semua ya, itu semua ada semua. Dan juga ada beberapa media yang sudah mendokumentasikan, bahkan sudah mempublikasikan. Ya, ini karena Mas Hendra memang ingin membumikan Pancasila. Terima kasih Mas Hendra. Matur sembah. Bincang kita singkat ya, tapi menarik, mungkin nanti lain waktu kita lebih bincang-bincang lagi. Ya. Itu teman-teman, terima kasih atas atensinya dan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun rahayu.